Kita bisa dari nomor satu dulu ya Bu ya. Monggo, dia bertanya, sudah mencoba menelpon call center tetapi nomor tidak terdaftar. Saya sudah email tetapi belum ada balasan. Oke. Saya sudah mendaftar dan melakukan pembayaran, tetapi saya tidak melakukan opsi selanjutnya, yaitu lanjutkan opsi lowongan. Saya pikir setelah dapat email bukti pembayaran itu sudah tuntas. Yang ingin saya tanyakan, apakah pendaftaran saya terdata ataukah hangus beserta uang pendaftarannya? Monggo Ibu. Jadi ini jawabannya, mungkin para penanya juga bisa langsung baca ya. Itu artinya Anda itu belum menyelesaikan tahap pendaftaran, ya. Kami juga sudah cek bahwa Anda belum menyelesaikan tahap pendaftaran sehingga Anda itu tidak berhasil mendaftar. Nah, namun uang ujian yang Anda sudah setorkan, ya, udah bayarkan ke rekeningnya PP Asaf, maka RPL-nya PP Asaf, maka ini nanti akan kita kembalikan, ya. Nanti uang ujiannya ini akan kita refund ke nomor rekeningnya. Kalau misal nomor rekening kemarin itu juga salah memasukkan atau tidak benar, maka nanti kita akan hubungi Anda melalui email Anda. Berikutnya. Oke, berikutnya ada yang bertanya nih, saya mau tanya tanggal 20 kan saya sudah urus pendaftaran program manufaktur G2G Korea Selatan di Cisco P2MI. Sudah melakukan pembayaran juga, tapi kenapa saya belum dapat bukti pendaftaran? Apakah karena ada step yang kurang? Ya gimana tuh Bu? Ya, jadi ini juga sama ya kasusnya tadi dengan Mbak Entin tadi, bahwa belum selesai melakukan pendaftaran sampai akhir. Ya, ini belum selesai. Belum melanjutkan pendaftaran hingga akhir, maka ini juga dianggap tidak menyelesaikan pendaftaran. Iya. Nah, nanti kami cek kalau memang Anda sudah melakukan pembayaran, nanti uang ujiannya akan kita refund. Betul, jangan khawatir ya Bu ya, uang pendaftarannya akan di-refund teman-teman. Oke. Pertanyaan selanjutnya, selamat pagi Bu Lina, saya Bayu dari Tulungagung, ingin bertanya kalau nama ibu kandung di akte dan di kartu keluarga berbeda ejaan, bagaimana ya Bu? Ya, ini tidak masalah ya Mas Bayu, yang penting data diri Anda yang tidak boleh salah, ya. Namun nanti kalau memang ada kesalahan pun, nanti verifikator akan mengembalikan ke akun Anda untuk perbaikan. Jadi jangan ragu kalau soal data. Itulah namanya, artinya kami melakukan verifikasi dokumen tadi. Jadi nanti petugas BP2MI akan melihat nama yang Anda input di sistem apakah sudah sesuai dengan yang di KTP. Kalau ada misalkan kurang satu huruf aja, nanti petugas BP2MI yang akan membetulkan. Kalau untuk isian di sistem ya, di field di masing-masing itu, di sistem, itu nanti petugas kami yang langsung. Tetapi kalau dokumennya yang salah, misalnya tadi saya sampaikan juga, untuk misalkan paspor itu difoto bukan di scan. Di awal pengumuman kami untuk pendaftaran kan paspornya kan harus di scan. Scan dan foto pakai di capture melalui handphone itu kan beda. Jadi kalau yang seperti itu wajib harus dirubah ataupun diganti, ya. Tidak boleh dipoto oleh handphone ya terus di-upload, itu salah. Tapi harus di-scan paspornya baru di-upload. Nah, itu pasti contohnya waktu itu sudah kami tunjukkan juga buat di ini. Silakan. Oke. Kemudian ada pertanyaan dari Mbak Putri dari Pati. Saya mau tanya soal RT RW di KTP berbeda dengan yang di KK. Nah, itu bagaimana Bu? Apakah harus dibetulkan? Ya, ini juga sebenarnya tidak masalah. Jangan khawatir. Nanti akan dilakukan pembetulannya oleh verifikator BP2MI. Jika memang ada nanti perbedaan atau ketidaksesuaian, ini akan kita kembalikan ke akun Anda untuk perbaikan. Ya, jadi itulah makanya tadi saya sampaikan di masa verifikasi dokumen oleh BP2MI itu Anda harus monitor ya, lihat terus akun Anda. Ya, jangan sampai terlupakan. Iya. Oke, kemudian ada yang bertanya juga kalau sudah pernah ujian satu gagal, yang tahun ini verifikasinya bagaimana? Online atau gimana? Terus untuk mengetahui gelombang dan tanggal ujian bagaimana Ibu? Jadi ini juga kita sudah
tambahkan di sini jawabannya ya. Silakan melihat di bukti pendaftaran, apakah Anda sudah melakukan perekaman biometrik atau belum. Tadi kan sudah sempat saya tunjukkan ya, amati kartu pendaftaran Anda, di situ ada pesan. Kalau memang Anda disuruh belum melakukan perekaman, maka Anda harus hadir ya. Kalau ini sudah pernah ujian 1 kali gagal, ini tahun berapa dulu? Ya, tadi saya sampaikan bahwa kalau yang mendaftar dulu menggunakan website Cisco, maksudnya link Cisco itu sudah ada rekam sidik jarinya. Tapi kalau yang websitenya yang lama, yang tahun 2021 itu beda, ya itu beda. Jadi selain itu diperkuat bahwa di bukti pendaftaran Anda itu ada pesan, itu harus diikuti ya, dilakukan. Jadi ini adalah Anda silahkan melihat di bukti pendaftaran apakah Anda sudah melakukan perekaman biometri atau belum. Jika belum, silahkan datang ke lokasi perekaman sesuai dengan jadwal. Jadwal ujian nanti akan diumumkan ya, Mas. Ini akan diumumkan, per gelombangnya juga nanti akan diumumkan, per harinya, per sesinya nanti akan diumumkan secara lengkap. Karena kami akan menunggu jadwal ujian ini dari HRDK. Oke, kemudian ada yang bertanya, kalau lolos verifikasi di BP2MI belum tentu lolos verifikasi di HRDK. Nah, pertanyaannya kriteria yang bagaimana, Bu, biar bisa lolos verifikasi di HRDK? Ya, sebelum dilakukan verifikasi oleh HRDK Korea, maka kami yang akan melakukan terlebih dahulu. Tadi udah saya sampaikan ya bahwa BP2MI dulu, setelah BP2MI udah final, kita akan kirim ke HRD. Nah, pada umumnya sih hampir sama aja. Ya, jadi kalau lolos di BP2MI, pada umumnya lolos juga di HRD Korea. Ya, kurang lebih sama. Ya. Kemudian ada pertanyaan masih sama juga, Bu, terkait alamat, dia masih kurang 1 huruf. Itu sama seperti tadi ya, Bu ya? Ya, Akan itu menunggu tidak masalah, verifikasi. nanti Oke. dibetulkan oleh verifikator sendiri. Oke, baik. Kemudian pertanyaan ini untuk topik soal perekaman sidik jari. Untuk ex-Korea yang mendaftar CBT umum tidak perlu lagi melakukan perekaman sidik jari dan foto offline. Nah, dia tahun ini mendaftar lagi untuk CBT umum, tapi ada yang sedikit mengganjal katanya, karena saya dulu ikut ujian. Tahun ini saya daftar CBT umum pakai akun Cisco P2MI baru, apakah harus lakukan perekaman lagi? Kalau saya melihat dari WA-nya ini, itu kan tahun 2014 ya. Jadi ini wajib harus melakukan sidik jari, karena ini dulu belum menggunakan Cisco P2MI. Ya, dan saya yakin pasti di kartu ujian Anda juga, kartu pendaftaran juga pasti di situ ada notis Anda belum melakukan perekaman. Ya, jadi wajib ya Mas, karena tahun 2014 itu sudah lama sekali. Oke, kemudian ada juga dia sudah pernah yang ke-9 sudah pernah mendaftar, tapi saya sudah pernah daftar dan tes pada tahun 2019, tapi di surat prapendaftaran masih diminta melakukan perekaman sidik jari. Nah, itu tadi karena tahun 2019 belum menggunakan Cisco P2MI. Iya, betul. Ya, sehingga belum ada simpenan data Anda di kami. Sejak menggunakan Cisco P2MI lah dokumen sidik jari ada di BP2MI. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, sebenarnya sama ya Bu ya. Maksudnya untuk ex Korea kepulangan 2013 itu dia harus melakukan perekaman sidik jari lagi ya. Betul. Oke, sama pun juga dengan nomor 11 tahun kemarin sudah ikut. Apakah harus ke kantor BP3MI lagi untuk verifikasi data? Untuk lebih memastikan, kembali dilihat di di bukti pendaftarannya, ya, kembali dilihat ada enggak pesan itu. Kalau tidak ada, berarti Anda udah aman. Tapi sebagai kriteria kedua, bahwa di Cisco P2MI itu baru mulai tahun 2022 untuk G2G Korea. Sehingga sebelum tahun 2022 tidak ada rekaman sidik jari Anda di kami. Karena itu mulai kita rekam dan simpan, maksudnya disimpan dalam sistem itu tahun 2022. Oke, lebih gampang ikut. Ya. Lihat di bukti pendaftaran aja ya Di Bu ya. bukti pendaftarannya ada tulisannya.
Oke, kemudian kita akan move ke pertanyaan terkait EPS topik dan juga skill test, kawan-kawan. Assalamualaikum, setelah ujian UBT lulus langsung ujian skill, cuma TB, BB, dan buta warna. Apa bersama wawancara itu, Bu? Oke. Jadi bahwa untuk ujian tahun ini nanti selesai melakukan ujian EPS topik melalui di ruangan UBT, maka nanti sudah terinfo dari HRDK, nanti selanjutnya langsung dites buta warna oleh HRD juga. Ya, jadi tes buta warna tinggi dan berat badan. Tapi itu bukan skill test namanya, ya. Itu hanya pendataan, pengukuran dan pengecekan aja, pengecekan buta warna dan pengukuran tinggi dan berat badan. Sekali lagi itu bukan skill test. Baik, kemudian untuk sektor phishing, apakah sektor phishing tidak ada KKM ujian EPS topik atau gimana ya, Bu? Ini untuk KKM banyak sekali yang bertanya ya. Jadi kelulusan itu minimal itu kita tidak dapat kabar dari HRD. Hanya seperti yang saya sampaikan bahwa penentuan kelulusan itu adalah mulai dari nilai tertinggi sampai dengan jumlah kuota kelulusan. Jadi HRD untuk suratnya kali ini tidak ada menyebutkan soal KKM. Ya, tapi adalah yang ada ranking tertinggi nilainya sampai memenuhi kuota kelulusan itulah yang akan lulus. Dan sekali lagi juga saya sampaikan ya, untuk kelulusan phishing itu yang pertama lulus dulu bahasa Korea. Kemudian nilai skill test ini yang menjadi menentukan, ya. Jadi maksudnya bukan tidak digabung dengan hasil ujian EPS topik, tapi harus lulus dulu ujian EPS topiknya, baru Anda memiliki hak untuk atau dijadwalkan untuk ikut skill test. Tetapi khusus untuk phishing ini nanti tinggal dilihat nilai skill testnya, ya. Sedangkan di luar dari phishing itu tetap dijumlahkan nilai EPS-nya berapa ditambah dengan nilai skill-nya berapa itu dijumlah. Ya, bisa dipahami ya. Jadi misalkan kalau non phishing, misalkan ujian EPS-nya nih 100. Nilai ujian skill test-nya itu adalah 80. Jadi nilainya kan 180. Nah, ada lagi misalkan seseorang nih nilai ujian EPS-nya itu adalah 90, kemudian nilai skill test-nya adalah 110, dia nilainya 200. Nah, jadi itu dijumlahkan. Sedangkan untuk phishing tidak, karena yang penentu terakhir itu, karena dia udah lulus ujian EPS, dia ikut ujian skill, nanti untuk kelulusannya tinggal dilihat nilai skill test-nya, yaitu ranking tertinggi. Mudah-mudahan sudah bisa dipahami ya. Iya, oke. Kemudian untuk tes yang di luar Pulau Jawa, bisakah tes EPS topik sama skillnya dikasih jeda 1 minggu aja jaraknya, Bu? Itu tidak bisa, mohon maaf ya. Jadi untuk pengaturan jadwal ujian, itu seluruhnya diatur oleh HRD Korea, bukan BP2MI. Jadi itu tidak bisa. Karena yang ujian ini 62.930, tentu ini juga pengaturannya juga adalah membutuhkan waktu yang sangat panjang. Kemudian juga pengaturan dari 62.930 ini, siapa yang dapat gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga. Nah, ini juga kita tidak ikut intervensi, bukan karena memang kita tidak kewenangannya di situ. Seluruhnya adalah kewenangan HRDK. Jadi nanti kita menerima sudah jadi dari dari HRDK, kemudian BP2MI akan mengumumkan seperti itu. Jadi sekali lagi itu tidak boleh diatur-atur oleh pendaftar maupun oleh BP2MI. Oke, baik. Kemudian ada pertanyaan dari Mbak Sandra. Tahun ini saya daftar untuk sektor phishing. Apakah benar info yang saya dapat jika ujian bahasa tidak jadi patokan lulus dan hanya pakai nilai ujian skillnya aja? Ya, itu keliru ya, Mas Sandra. Bahwa untuk maju ke skill test itu harus lulus ujian EPS topik dulu. Ya, jadi yang maju ke ujian skill test itu tidak semuanya. Ya,
Bisa jadi 62.000 yang ikut ujian NPS Topik, nanti ke skill test itu mungkin hanya ya 17.000 atau 18.000. Seperti itu. Oke. Oke, baik. Kita move ke pertanyaan selanjutnya terkait rekening BNI. Oke, ada yang bertanya, apakah rekening PMI G2G ini boleh, Bu, dipakai untuk nabung seperti rekening pada umumnya? Boleh, silahkan digunakan. Karena keuntungannya G2G ini memang tidak ada biaya bulanan, tidak dorman seumur hidup, ya bebas dorman dan aktif seumur hidup. Biarpun saldonya nol, itu tetap hidup Mbak Karissa. Jadi memang banyak yang diuntungkan nih dari sini. Karena setoran minimal aja bisa 10.000 kemarin ya. Kemudian tidak ada biaya admin setiap bulan. Padahal kalau Mbak Karissa rekening BNI-nya sebulan berapa itu adminnya? Jangan-jangan nggak pernah dilihat. Ya, jadi boleh silahkan, itu sama dengan tabungan lain pada umumnya. Silahkan. Oke, privilege-nya harus dimanfaatkan ya, Bu ya, oleh teman-teman PMI G2G Korea. Oke, kemudian untuk rekening yang belum taplus PMI G2G, akan kami lakukan konversi, tapi ada beberapa yang input rekening non BNI. Dari jumlah data terdapat 433 yang rekeningnya bukan BNI. Gimana tuh ya? Ya. Oke. Benar bahwa setelah kemarin dicek, maka terdapat 433 pendaftar yang tidak mengikuti aturan. Bahwa di pengumuman pendaftaran itu ketentuannya kan wajib rekening bank BNI ya. Ternyata ada juga yang suka-suka. Tuh, ternyata ada sebanyak 433. Nah, jadi para pendaftar, teman-teman ya, Sobat Migran, yang 433 pendaftar ini yang tidak menggunakan rekening bank BNI, tolong segera dibuka rekening bank BNI-nya. Karena ini nanti pasti kita akan kembalikan supaya Anda mengganti dengan rekening BNI. Untuk apa itu? Itu tadi adalah untuk nanti selanjutnya prosesnya ini kita rekening Anda itu tidak pernah mati atau tidak pernah dormant ya. Sampai nanti Anda pulang dari Korea itu bisa menampung untuk Samsung Wajih, asuransi Anda yang setelah pulang ke Indonesia itu secara otomatis akan dikirim ke rekening Anda. Jadi mohon yang 433 yang tidak menggunakan rekening BNI segera untuk menyiapkan rekening BNI-nya. Karena ini adalah wajib. Ya, sekarang nanti kalau ditemuin nih, ini pasti akan dikembalikan ke akun Anda. Kalau Anda tidak memperbaiki, berarti itu namanya tidak lolos verifikasi. Oke, baik. Pertanyaan terakhir, Bu, dari pertanyaan yang sudah kita kumpulkan. Kalau sudah bayar tapi nggak sempat melamar, apakah gagal daftar dan uangnya gimana ya, Bu? Ya, ini artinya tidak berhasil daftar atau gagal daftar. Tapi kalau uang Anda, uang ujian sudah sempat Anda kirimkan atau bayarkan ke virtual account-nya, maka ini nanti kita kembalikan. Ya, kita akan kembalikan. Oke, baik. Dijamin akan dikembalikan uang yang mendaftarnya gagal. Jadi nggak ada yang namanya cari untungannya, Bu ya, dari sini. Betul. Oke, baiklah teman-teman, kita sudah menjawab 18 pertanyaan yang sudah kita kumpulkan. Mari kita jawab pertanyaan yang sudah banyak ini nih. Oh, gitu. Oke, kita kita istirahat dulu ya teman-teman ya. Kita